Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol dengan Bu Agita, selaku guru inspiratif untuk kaum muda dan juga milenial nih. Bu Agita, ini Bu Agita tidak hanya sebagai seorang guru dari RA atau TK ya, tapi ternyata Bu Agita ini sosok guru inspiratif dengan berbagai menyandang berbagai reward gitu ya yang diberikan, salah satunya ini ada Bu Agita menjadi juara 2 guru berprestasi tingkat nasional dari Kemenak ya. Spesial Hari Iya Guru betul. tahun 2023 kemarin. Waduh luar biasa Bu Agita. Selamat ya BTW Bu Agita. Terima kasih. Ini Bu Agita, ini boleh diceritain dong, ini kenapa sampai pada akhirnya bisa menjadi juara 2 guru berprestasi tingkat nasional loh. Ini gimana ceritanya? Apakah memang usulan pengusung dari sekolah sendiri atau seperti apa nih prosesnya Bu Agita? Nah, jadi kalau untuk guru berprestasi Kemenak ya tingkat nasional ini, memang kita tuh bisa apply masing-masing. Hmm. Jadi lewat website gitu ya. Nah, yang kita kumpulkan adalah prestasi-prestasi atau karya-karya kita selama menjadi guru 2 tahun ke belakang. Jadi dibatasi, nggak bisa nih kita, upload semua gitu ya. Jadi Hmm. dibatasi 2 tahun terakhir tuh kita ngapain aja, ngisi webinar di mana, bikin karya tulis apa, atau bikin media pembelajaran apa. Nah dari situ, seleksinya 2 tahap juga, dari yang tadinya berapa ribu, kemudian jadi berapa ratus, nah terakhir cuma 42 orang diundang ke Jakarta. Terus ada perayaan di acara Hari Guru Nasional, langsung oleh Bapak Gus Yakut ya, Ya. selaku Kementerian Agama pada saat itu. Masih sampai sekarang deh. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Berarti ini tidak hanya sebagai perwakilan dari sekolah ya, tapi memang pengajuan untuk menyeleksi dari ribuan guru-guru di Indonesia berarti ya? Betul. Nah, ini aku mewakili RA Muslimat, Hmm. sekaligus Kota Bekasi, sekaligus Jawa Barat. Wah, Jadi Masya nominasi dari Jawa Allah. Barat itu cuma aku, dari tingkat RA sampai aliyah, itu cuma aku, dari RA aja dari Jawa Barat. Waduh, Masya Allah luar biasa ya. Juara 2 loh. Berarti penyeleksiannya dari tahap-tahap ini ya, apa pengumpulan berkas-berkas, bagaimana perjalanan Betul. selama 2 tahun menjadi seorang guru, apa aja yang sudah dilakukan gitu ya Bu Agita ya. Iya, betul. Nah ini rewardnya apa nih dari Kemenak ketika disandang menjadi juara 2 guru berprestasi? Apakah ada yang diberikan kepada Bu Agita atau memang menjalankan tugasnya sebagai guru berprestasi di masyarakat atau seperti apa Bu Agita? Nah, kalau untuk rewardnya sendiri, alhamdulillah ya kemarin bisa bawa orang tua untuk duduk di kursi VIP buat nonton Wah, anaknya ke atas Masya panggung Allah. gitu kan. Terus, ada sejumlah nominal uang juga, alhamdulillah 2 digit. Wah, Masya Allah. Terus, wacananya kemarin itu ada SK ya, ada surat edaran, yang mana yang kemarin-kemarin dapat nominasi guru berprestasi, pada tahun-tahun berikutnya diperbolehkan menjadi, calon petugas haji. Jadi ada kesempatan untuk ke sana. Ya Wah, mudah-mudahan Masya Allah. dari nominasi-nominasi kemarin itu diberi kemudahan lah untuk prosesnya. Jadi bisa berangkat haji, nggak apa-apa lah jadi petugas Wah. juga. Masya Allah ini luar biasa banget ya. Ini jadi banyak apa namanya reward yang didapatkan ya menjadi penyandang guru. Tapi ada program-program khusus gak yang memang nominasi-nominasi guru berprestasi harus apa gitu dari Kemenak atau memang ya udah sebagai ini aja juara gitu dikasih hadiah dan lain sebagainya. Ada program-program yang harus dijalankannya gak, Bu? Ke depannya dari guru-guru ini atau Iya, gimana? iya dari guru-guru nominasi ini yang dapat nih. Oh, dari guru-guru yang dapat sih, kita sekarang lagi ngejalanin buat buku ya, buku semacam Hmm. antologi. Jadi, dari project kita yang kemarin masuk final, itu mau kita jadikan buku, biar bisa jadi acuan nih buat guru-guru, madrasah berikutnya yang mau ikut nominasi tersebut, bisa tinggal ngikutin polanya gitu. Kita lagi bikin 2 buku, yang satu, tentang praktik baik atau best practice, satunya lagi feature. Jadi feature tuh cerita perjalanan bagaimana kita menjadi guru gitu. Sedang Masya proses Allah. penerbitan. Waduh, Masya Allah. Nah, Bu Agita juga ini sedang mengikuti seleksi ya, seleksi dalam Askrindo PAUD Inspirasi Award 2024
dan membawa sebuah advokasi pembelajaran holistik integratif. Nah, Bu Agita boleh diceritain dong seputar pengalaman penyeleksian kegiatan ini. Ini nominasi apa? Nantinya Askrindo PAUD Inspirasi Award itu diadakannya dari siapa dan seperti apa, Bu Agita? Oke. Oke, jadi Askrindo ini lembaga BUMN ya, yang setiap tahunnya memang dia membuat semacam nominasi atau kompetisi PAUD Award. Nah, pada tahun ini aku ikutan pada kategori guru inovatif. Guru inovatif ini menceritakan tentang PAUD holistik integratif. Jadi hak anak yang harus dipenuhi itu tidak hanya hak pendidikan, tapi juga ada kesehatan dan gizi, perawatan dan pengasuhan, keamanan, perlindungan, itu semua harus kita penuhi. Kesejahteraan anak seperti mendapatkan NIK dari lahir aja itu udah termasuk hak anak. Tapi kan banyak ya orang tua yang sampai sekarang sampai masuk SD aja belum punya akte gitu kan. Yeah. Nah, dari PAUD kita ini membantu bagaimana mereka bisa mendapatkan hak-hak tadi semuanya. Nah, di sini aku membuat sebuah video bagaimana kita memenuhi ke-6 hak anak tersebut secara holistik dan integratif. Salah satunya adalah dengan melakukan pembelajaran di luar kelas, bekerja sama dengan masyarakat untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Waduh. Boleh diceritain Bu Agita itu seperti apa kegiatannya? Sudah dijalankan atau akan rencananya? Oh, kalau misalkan untuk pembelajaran langsung di masyarakat ini Iya. udah kita jalankan dari 2018. Jadi waktu itu lagi persiapan akreditasi. Terus ada instrumen-instrumen yang harus dipenuhi. Salah satunya kita tuh punya kerjasama dengan lembaga lain baik swasta maupun pemerintah gitu ya. Nah, aku lihat TK-TK lain tuh paling kerjasamanya cuma sama puskesmas. Udah puskesmas doang gitu. Nah, ternyata aku tinggal di Mutiara Gading ya, jadi TK-nya juga di Mutiara Gading. Di sekitar kita tuh padat gitu, ada puskesmas, ada pemadam kebakaran, ada rumah sakit, ada kantor polisi, polsek gitu ya. Banyak, dan kita menjalin kerjasama dengan mereka semua, dengan kolam renang, dengan UMKM seperti bengkel, toko pizza, toko donat gitu. Jadi memfasilitasi anak-anak biar bisa belajar langsung di luar dengan masyarakat gitu. Nah, untuk pemenuhan kesejahteraan anak sendiri itu yang tadi pemenuhan NIK biar anak udah dapet NIK dari lahir, atau misalkan dia dari lahir belum dapet NIK, belum punya akte, kita kerjasama sama kelurahan atau Dukcapil biar anak itu bisa dapat akte, biar bisa perbarui KK-nya. Oke, luar biasa deh ya. Ini menarik juga ya, tadi yang disampaikan dengan Bu Agita, saya sangat terkesan dengan kalimat bahwasanya memang hak anak itu bukan hanya sekadar mendapatkan pendidikan, tetapi juga hal-hal lain yang tadi Bu Agita sebutkan. Nah, Bu Agita ini kan sudah menjalankan beberapa program untuk memenuhi kesejahteraan anak ini ya, salah satunya mungkin bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak yang lainnya. Nah, Bu Agita ini Bu Agita menjalankan kegiatan ini bersama siapa Bu Agita? Ataukah teman-teman kepala RA lainnya atau memang di bawah naungan siapa Bu Agita? Lembaga kami aja sih gitu ya. Jadi memang saya bersama masyarakat aja. Justru dengan pergerakan saya ini jadi memotivasi lembaga-lembaga di sekitar untuk ikut berkolaborasi dengan masyarakat gitu. Jadi kemarin itu sampai kita nggak kebagian jadwal untuk ke pemadam kebakaran karena dari TK sampai SD semua pada ke situ gitu ya. Akhirnya saya putar otak nih, anak-anak nggak dapet nih ke pemadam kebakaran. Nggak apa-apa sih, tahun kemarin kan udah, cuma tahun ini kemana ya. Akhirnya saya kontak ke KAI, jadi anak-anak jalan-jalan naik komuter lain dari stasiun Bekasi Timur ke stasiun Cikarang. Di sana ada playground, main, makan, terus kegiatan sebentar, pulang lagi ke stasiun Bekasi Timur gitu. Jadi anak-anak tetap bisa merasakan di luar sekolah, belajar di luar sekolah. Berarti kan ini inisiasi atas pribadinya Bu Agita gitu ya sebagai kepala RA gitu ya? Betul, dan inisiasi ini tuh memang dilakukan biar masyarakat tuh melihat pergerakan kita gitu, melihat bahwa muslimat ini aktif ya, suka jalan-jalan, terus orang-orang atau usaha-usaha atau lembaga yang kita datangin tuh seneng, kelihatan mereka tuh tempatnya ramai gitu ya, didatengin sama anak-anak TK. Oke. Tapi gimana respon orang tuanya nih Bu Agita setelah mungkin banyak kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu ya?
Menyambut baik Oke. kah atau seperti apa? Jadi sebenarnya memang orang tua kita itu pengennya eksis kan. Mereka tuh Iya, eksis banget loh di Facebook atau di WhatsApp story gitu ya. iya, Tapi yang jadi permasalahan atau problem saat ini adalah banyak banget lembaga yang sampai ada istilah gini, "Ih, di sana mah dikit-dikit jalan-jalan mulu, duit iya. mulu." Nah, itu yang menjadi alasan aku kenapa, ya udah jalan-jalannya tuh di sekitar kita aja biar nggak usah ngeluarin uang lagi gitu. Hmm. Toh sebenarnya anak-anak itu cuma butuh keluar kelas aja, mereka Experience, nggak bener, butuh yang mahal gitu. bener. Tapi sayangnya yang jadi praktik saat ini, yang banyak dipraktikkan oleh sekolah lain mungkin ya, mereka mau belajar di sawah misalkan, ya Hmm. udah tinggal nyemplung aja di sawah di dekat sekolah kan banyak gitu ya. Iya, Tapi mereka lebih memilih untuk, apa namanya, outbound di Bogor atau di Bandung, naik bis, iya, itu kan yang bikin mahal. Atau, pengen belajar tentang profesi, kan kita tinggal ke pemadam kebakaran aja atau ke rumah sakit atau ke Polres gitu ya, hmm. yang nggak mengeluarkan biaya. Nah, tapi lembaga-lembaga tersebut misalkan di luar sana lebih pilih ke playground Bener. yang dapat baju profesi, bisa Hmm. foto box dan segala macam yang pasti harganya lebih mahal juga gitu kan. Hmm. Nah, di sini aku memang memfasilitasi untuk kebutuhan jalan-jalan tersebut, tapi dengan biaya yang ringan atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Yang paling seru itu kemarin ke bengkel ya, ada bengkel di Mutiara Gading, itu kita bener-bener tinggal jalan kaki dari TK, bahkan mekaniknya aja nemenin jalan kaki di pinggir jalan gitu. Anak-anak jadi tahu profesi itu nggak cuma dokter, nggak Iya, cuma apa namanya polisi, tapi iya. ada juga mekanik, ada juga pemadam, ada masinis gitu. Dan lebih beragam yang mereka tahu dibandingkan ya tadi kegiatan yang mahal tapi bikin orang tua apa Bener. ya ngedumel gitu ya. Iya. Jadi itu memang yang aku fasilitasin sih. Jadi orang tua juga keinginan untuk eksisnya terpenuhi tanpa harus Iya. mengeluarkan kocek tambahan. Nah ini menarik sih Bu Agita karena stigma-stigma yang apa ya dikit-dikit duit gitu ya bahkan itu Betul. yang jadinya kesannya tuh tujuannya tidak sampai gitu ya karena orang tuanya Betul. sudah mengeluh duluan karena dikit-dikit duit tapi justru ini lembaga Bu Agita ya RA Muslimat berarti ya Bu Agita ya. Betul, heeh. Ini era muslimat justru mengalokasikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan cara-cara yang lebih apa ya tradisional lah bahasanya gitu ya Betul, dengan mhm. justru memperkenalkan anak-anak apalagi ini mungkin anak-anak TK sekarang ya pengenalan-pengenalan karakter pengenalan-pengenalan profesi yang itu justru dibutuhkan ya buat kita ya di Betul, momentum heeh. di Biar momen-momen soalnya ini generasi sekarang aja kan pada nggak tahu mau jadi apa ya. bener. Waduh luar biasa. Ini saya melihat bagaimana ya perjuangan sosok Bu Agita menjadi kepala RA. Ini terlihat sekali ketulusannya gitu ya yang ingin menggandeng anak-anak ya khususnya anak-anak TK ini bisa sesuai dengan apa yang akan didapatkan di masanya gitu ya. Baik Bu Betul. Agita kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa makin seru obrolannya. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana tetap di ngobrol bareng.